Halo sahabat YouTube, ketemu lagi dengan saya Mendy Krisdiantoro di channel Uang Receh. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga selalu dalam keadaan yang baik ya. Nah teman-teman, pada kesempatan kali ini merupakan video update dari beberapa hari yang lalu. Uang Receh sudah sempat bahas yang namanya debt ceiling. Sekarang Uang Receh akan update untuk kemajuan atau perkembangan dari isu debt ceiling teman-teman. Nah buat kalian yang penasaran, nanti juga Uang Receh akan tambahkan satu insight. Mengapa sih ada drama debt ceiling dan apa atau orang siapa yang punya kepentingan di balik adanya debt ceiling teman-teman. Nah buat kalian yang penasaran bagaimana Uang Receh itu ngupas untuk berita ini, simak penjelasan Uang Receh sampai akhir. Dan tentunya sekali lagi buat kalian yang belum subscribe, silahkan subscribe dulu channel Uang Receh sebelum lanjut dan nyalakan ikon loncengnya agar setiap channel Uang Receh itu upload video terbaru kalian langsung dapat notifikasinya guys. Tanpa berlama-lama kita akan langsung masuk ke masalah yang rumit ini teman-teman. Nah kita sama-sama tahu bahwa batas utang Amerika Serikat itu berada di posisi 31,4 triliun US dollar. Itu yang terupdate teman-teman. Dan batas utang itu sebenarnya sudah ditetapkan sejak tahun 2021. Dan sekarang di tahun 2023 sudah kesampaian nih teman-teman untuk batas atasnya. Artinya ada kemungkinan Amerika Serikat akan mengalami yang namanya default atau gagal bayar utang. Nah, sebelum lanjut lagi, di sini Uang Receh punya pertanyaan buat kalian. Menurut kalian nih teman-teman, Amerika Serikat bakal menaikkan plafon utangnya atau enggak? Nah, kalian jawab itu, silahkan nanti bisa isi di kolom komentar. Di sini Uang Receh akan sampaikan kalau menurut Uang Receh pribadi, Amerika Serikat jelas akan menaikkan untuk batas atas dari plafon utangnya. Nah, hal ini kenapa? Uang Receh tadi sudah sempat searching di Google dan beberapa berita yang lain. Sebenarnya sejak tahun 2000 sampai 2023 itu 23 tahun teman-teman. Amerika Serikat sudah 11 kali menaikkan batas utang untuk negaranya. Nah, hal ini kalau kita ambil selama 23 tahun terdapat 11 kali kenaikan. Artinya, kurang lebih selama 2 tahun sekali ada yang namanya kenaikan batas utang. Nah, sebenarnya debt ceiling adalah sesuatu yang wajar untuk negara Amerika Serikat. Karena sampai saat ini, negara Amerika Serikat adalah negara superpower dengan dolar yang masih mendominasi untuk reserve dunia, teman-teman. Nah, dari hal tersebut atau dari argumen tersebut, mereka jelas sangat punya kemampuan untuk membayar utang. Apalagi The Fed itu bisa printing money dan membeli obligasi dari negara Amerika Serikat, atau negara Amerika Serikat menjual obligasi atau menjual dolarnya, istilahnya seperti itu teman-teman. Tapi belakangan ini kita dihebohkan lagi sebenarnya oleh isu yang sama, yaitu debt ceiling teman-teman. Kita sama-sama tahu sekarang untuk US National Debt itu berada di posisi 31,7. Ini menurut usdebtclock.org teman-teman. Artinya sebenarnya sudah di atas dari ambang batas atasnya. Nah, sebenarnya ini bukan masalah yang harus kita khawatirkan sebagai seorang pelaku pasar. Kita sama saja menonton sebuah drama atau pertunjukan atau show teman-teman dari negara Amerika Serikat. Show-nya ini antara Republik sama Demokrat teman-teman. Intinya apa sih dari permasalahan ini? Mereka itu masih satu sama lain jual mahal antara pihak oposisi sama pihak pemerintah teman-teman. Dan hal ini itu klasik, bukan hanya terjadi di tahun 2023. Kita coba flashback ke belakang teman-teman. Debt ceiling atau isu debt ceiling ini mulai merebak sejak zaman Obama, yaitu tepatnya di tahun 2011. Terjadi debt ceiling krisis teman-teman. Dan pada tahun 2013 itu Amerika Serikat pemerintahnya was shut down for 16 days after conservative Republican attempt to defund the Affordable Care Act. Artinya di zaman pemerintahan Obama itu Amerika Serikat bahkan sempat melakukan atau men-shutdown selama 16 hari untuk kenaikan dari batas utang atasnya. Nah, hal ini terjadi lagi di zaman Presiden Trump, teman-teman. Trump juga mengalami isu yang sama, yaitu isu kenaikan
dari debt ceiling. Dan terakhir kali kalau kalian cek lagi di artikel ini, sebenarnya batas utang atas dari Amerika Serikat senilai 31,4 triliun itu sudah ditetapkan di Desember tahun 2021. Dan dari Desember tahun 2021 sampai 2023, tepat 2 tahun, sekarang harus menaikkan batas utang atasnya lagi, teman-teman. Nah, kita cek sebentar. Dari 23 tahun yang lalu Amerika Serikat itu melakukan yang namanya debt ceiling ini terus-menerus. Negara-negara lain, negara-negara yang belum superpower atau negara-negara yang bermitra dengan Amerika Serikat, atau bahkan negara yang memegang surat utang Amerika Serikat paling banyak seperti Jepang atau China, itu belum menjadi apa-apa, teman-teman. Tapi pada hari ini kejadiannya agak sedikit berbeda, teman-teman. Dimana kita tahu satu hal, bahwa di tahun 2023 negara China sudah tumbuh berbeda dari beberapa puluh tahun yang lalu. Artinya akan ada kekuatan baru atau pemimpin dunia baru. Kemungkinan ini just pendapat dari uang receh, teman-teman. Karena waktu dulu Amerika Serikat bebas melakukan yang namanya debt ceiling, China belum seperti sekarang, teman-teman. Dan kita sama-sama tahu China yang sekarang itu cukup menakutkan di mata dunia. Mereka punya teknologi, mereka punya kemampuan militer, mereka punya ekonomi yang bisa dibilang hampir menandingi Amerika Serikat. Nah, kalau menurut uang receh pribadi, yang beberapa dari kalian mungkin sudah sempat baca yang namanya isu dedolarisasi, mulai dari Rusia sekarang memang sudah mempraktekkan, karena mungkin ada bawaan Rusia menyerang Ukraina dan Amerika Serikat beberapa kali menggunakan kekuatan US dollar untuk membekukan aset Rusia. Mungkin Rusia agak sedikit tertekan dengan hal itu. Dan Rusia sendiri secara pribadi atau secara negara sudah melepaskan ketergantungannya dari US dollar. Dan hal ini sebenarnya itu sudah hampir diikuti oleh Arab Saudi, teman-teman. Kita sama-sama tahu bahwa dedolarisasi sekarang ini sudah mulai ditinggalkan oleh dedolarisasi sudah mulai digaung-gaungkan oleh banyak negara, teman-teman. Dan di sini artinya akan banyak negara yang mengurangi ketergantungan mereka terhadap dolar. Hal ini dibuktikan bahwa cadangan dolar di kas dunia itu melemah, teman-teman. Artinya banyak negara yang menukarkan dolarnya dan mereka bilang ya mungkin baik atau lebih baik mereka tidak memegang dolar dalam beberapa saat ini, atau mungkin mereka memang sengaja melepaskan dolar karena mereka bakal tahu perpindahan kekuasaan, teman-teman. Nah, di sini uang receh berpendapat bahwa ada kemungkinan besar kalau Amerika Serikat terus melakukan praktek yang sama, atau Amerika Serikat melakukan drama yang sama secara terus-menerus, kekuatan atau peta kekuatan dunia akan berpindah dari barat, bisa jadi pusatnya sekarang balik ke Asia, yaitu China, teman-teman. Nah, selain itu pasti kalian bertanya-tanya, impact-nya apa ke market kripto atau saham? Secara supply and demand untuk market kripto tidak akan terpengaruh karena tidak ada urusannya dengan debt ceiling. Yang pasti ada urusannya kemungkinan adalah market stock di Amerika Serikat, teman-teman. Kita sama-sama tahu sampai sekarang perusahaan teknologi yang cukup oke seperti Google, Apple, Microsoft, dan lain sebagainya itu masih berada di Amerika Serikat. Kalau memandang sisi bisnis dan teknologi, mungkin hari ini juga pada saat uang receh buat video, Amerika Serikat masih menjadi nomor 1. Tapi China bukan negara yang bisa diremehkan dengan begitu saja, teman-teman. Kemungkinan hal itu akan berganti dengan cepat karena kita sama-sama tahu bahwa teknologi satu hari saja mungkin sudah berbeda, apalagi dalam hitungan tahun. Kalau kemungkinan peta dunia akan bergeser, mau tidak mau ini sebuah untung atau tidak untung buat kita, teman-teman. Tergantung bagaimana kalian menyikapinya dan bagaimana kalian memanfaatkan setiap momentum yang ada, dan bagaimana cara kalian memandang sebuah isu seperti debt ceiling ini, teman-teman. Nah, setelah itu kita akan mengecek untuk price action dari Bitcoin sebentar.
Nah teman-teman, uang receh sudah sempat buka Bitcoin ini di time frame 1 hari. Untuk price actionnya, uang receh berpendapat bahwa Bitcoin masih cukup oke secara harga karena kita masih belum lolos dari support yang cukup kuat selama dari 17 Maret tahun 2023 teman-teman. Artinya sudah hampir 2 bulan kita berada di area ini dan kita bisa melihat beberapa kali area ini cukup ampuh untuk mempertahankan harga Bitcoin. Nah, hal atau resisten pertama kali yang perlu di break Bitcoin untuk bisa melanjutkan pumpnya ke atas yaitu si simple moving average 21 yang bertepatan dengan garis trendline juga teman-teman, yang terjadi sejak bulan Januari. Ini harus kita break terlebih dahulu. After itu mungkin Bitcoin akan retest ke posisi 30 ribuan, karena di posisi 30 ribuan merupakan angka psikologis sekaligus resisten yang menurut uang receh pribadi cukup kuat teman-teman, dimana kita melihat selama 1 bulan ini Bitcoin beberapa kali terreject dari area sana. Nah ini dampak buruk jika Bitcoin tidak mampu bertahan di area sekitaran 26.600 untuk level supportnya. Ada potensial Bitcoin akan retest ke bawah, yaitu ke level sekitar 25.000 bertepatan dengan eksponensial 200 untuk weekly atau moving average 200 untuk weekly teman-teman. Nah itu adalah dari segi price action teman-teman. Nah kesimpulan dari video ini, yang pertama, uang receh cukup yakin dan bahkan pasti teman-teman, batas utang dari Amerika Serikat akan dinaikkan, dan itu bukan pilihan yang sebenarnya tidak ada pilihan lain selain untuk menaikkan batas utang tersebut. Selama ini yang kita lihat antara Republik ataupun Demokrat itu hanyalah sebuah drama. Mau tidak mau mereka akan menaikkan untuk plafon utangnya. Sampai kapan uang receh itu yang nggak tahu teman-teman. Sampai kapan mereka akan terus melakukan drama seperti ini. Di sisi lain, untuk kesimpulan yang kedua, sekarang China sudah menjadi negara yang berbeda, bertumbuh sangat-sangat pesat, dan mungkin itu akan membagi peta dunia atau peta kekuatan dunia antara barat dengan timur teman-teman. Dan ada kemungkinan negara-negara yang lain juga bisa menggunakan yuan Cina untuk pembayaran di masa depan mungkin. Nah dari kesimpulan video ini, buat kalian yang melakukan trading di pasar kripto ataupun saham, menurut uang receh pribadi jangan terlalu takut terhadap sebuah isu. Kita cek dulu isunya, apa yang bisa kita manfaatkan, baik itu secara short term ataupun long term teman-teman. Nah sekian dulu untuk pembahasan uang receh pada kesempatan kali ini. Buat kalian yang tertarik dengan video ini, bisa dibantu share ke teman kalian dan feel free untuk melakukan komentar ya teman-teman. Thank you for watching till the end. See you on the next video.